Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Iya, baik, Ibu jelaskan dulu ya. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita yakini secara bersama yang berasal dari penyatuan pikiran kita yang nantinya akan menghasilkan nilai-nilai kebaikan. Nah, bagaimana langkahnya? Nanti anak-anak Ibu akan menuliskan keyakinan kelas atau kelas impian yang akan anak-anak Ibu inginkan ya. Nah, Ibu akan bagikan kertas sticky note ini, kemudian nanti anak-anak Ibu silakan menuliskan keyakinan kelas atau keinginan yang anak-anak Ibu inginkan ya. Silakan ditulis keyakinan kelas yang diinginkan. Setelah kalian tulis keyakinan kelas kalian, mari sekarang kita tempelkan di depan untuk kita ulang bersama-sama. Silakan ditempelkan anak satu persatu mulai dari Fitri, April dan seterusnya. Antrian? Ya, silakan ditempelkan keyakinan kelas masing-masing. Ya, boleh. Oke, sip. Yang rapi. Baik, selanjutnya ya, sip. Sudah selesai ya? Sekarang kita ulas. Tidak terlambat masuk kelas berarti apa nak? Disiplin terhadap waktu. Maka kalimat positifnya adalah kami disiplin waktu. Iya, kita tulis ya. Kami disiplin waktu. Baik. Kemudian tidak lupa mengerjakan PR. Apa keyakinan kelas yang dapat kita pahami? Bertanggung jawab. Betul, kita tulis bertanggung jawab. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah. Bagus sekali. Berarti kita apa? Artinya menjaga kebersihan. Keyakinan kelas kita menjaga kebersihan kelas. Betul. Dari beberapa keyakinan yang sudah kalian buat, maka kita buat keyakinan bersama-sama. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu wajib sebelum belajar. Bagus. Apa keyakinan kelas yang kita yakini? Menerapkan rasa nasional. Iya, menerapkan nasionalisme. Betul sekali. Selanjutnya tanggung jawab sudah, disiplin sudah, kebersihan kelas sudah, menerapkan nasionalisme sudah. Selanjutnya menghormati guru. Iya, keyakinan kelasnya apa? Hormat terhadap guru. Iya, kita harus hormat terhadap guru. Maka kita jika bertemu guru harus melakukan senyum. Iya, senyum, salam dan sapa. Pintar. Selanjutnya menjadi anak dan pandai dan pintar, jujur serta mandiri. Bagus juga keyakinan kelasnya apa ini? Kira-kira? Jujur, mandiri dan berprestasi. Iya, jujur, mandiri. Kemudian satu lagi apa tadi nak? Iya, dan berprestasi. Nah, dari keyakinan-keyakinan yang sudah kalian lakukan, akan kita dapatkan keyakinan kelas. Berapa ini jumlahnya ada? 4 atau 6? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa
Terima kasih. Langsung mawon nih Pak, nggak usah bertele-tele. Jadi mohon maaf mengganggu sebentar, mengganggu istirahat. Waktu istirahatnya kami dari CGV mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi yang sudah kami terima, yang sudah kami pelajari di modul 1.4 khususnya yaitu budaya positif. Kami diharapkan dapat menyebarkan ini agar dapat diterapkan di sekolah-sekolah, khususnya sekolah kita karena pusatnya di kita. Jadi nanti mohon apa yang disampaikan Bu Ayu sedikit-sedikit mulai diterapkan. Kemudian sebelum itu kita mulai, saya ingin menyampaikan hasil rapat yang tadi dengan wali murid untuk pembangunan lapis tebing nanti akan dirapikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kepala Sekolah atas kesempatan waktunya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan sejawat semua karena sudah mau meluangkan waktunya untuk kegiatan ini, yaitu diseminasi pengibasan budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah. Jadi di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi kita belajar sama-sama untuk kemajuan sekolah kita. Saya dan Bu Eni, seperti Bapak dan Ibu ketahui, merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bengkulu Utara, dan pada kesempatan ini kami mendapatkan tugas untuk sosialisasi tentang penerapan budaya positif kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, apa itu budaya positif? Seperti yang kita ketahui, budaya itu merupakan bahasa yang berasal dari Sanskerta yang artinya budi dan akal. Jadi intinya budaya itu memberikan pelajaran atau pengetahuan tentang akal dan budi pekerti gitu. Nah, kemudian budaya dapat disimpulkan bahwa merupakan cara atau pola hidup yang berkembang pada sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Iya, yang berkembang pada sekelompok orang maksudnya adalah kita. Kita ini kan kelompok ya Bu ya, sekelompok orang, sekelompok komunitas yang ada di sekolah, dan budaya-budaya ini kan akan kita turunkan nanti ke generasi anak-anak kita yang ke berikutnya gitu. Nah, selanjutnya masuk ke budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang di sekolah berpihak pada murid untuk menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi budaya positif ini sebenarnya sudah sering kita lakukan ya Bu Bapak ya. Misalnya salam ketika ketemu guru seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang membuat anak itu menjadi lebih baik, seperti itu intinya. Nah, kemudian budaya positif ini bersumber pada nilai-nilai kebajikan. Kenapa bersumber pada nilai kebajikan Bu? Seperti anak misalnya datang sekolah tepat waktu, berarti kan nilai kewajibannya anak-anak itu tanggung jawab. Kemudian disiplin terhadap waktu, seperti itu. Nah, untuk melakukan budaya positif tersebut ada 5 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir adalah restitusi. Disiplin diri merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri, menguasai diri, serta menentukan sikap yang pada nilai-nilai yang akan kita hargai. Jadi sebenarnya disiplin ini Bu, mereka bertanggung jawab apa yang ada pada diri anak-anak kita gitu. Tapi disiplinnya dalam hal positif seperti itu. Jadi kayak yang mengerjakan PR tepat waktu, kemudian datang tidak terlambat, kemudian mereka memakai seragam sekolah dengan hati mereka sendiri, itu kan berarti disiplinnya ke arah positif membuat anak itu menjadi lebih baik. Nah, kata disiplin seperti yang kita ketahui kebanyakan, disiplin itu kan kalau dalam mindset kita ya Bu, dari zaman saya sekolah dulu, kalau anak tuh biar disiplin ya dihukum gitu. Maksudnya dalam artian kalau kamu nggak kerjakan PR nanti lari keliling lapangan 10 kali gitu.
sebenarnya setelah kami pelajari, disiplin itu tidak sama dengan hukuman gitu. Berbeda antara disiplin dengan hukuman seperti itu. Jadi nah, anak dalam melakukan hal disiplin itu ada 3 motivasi yang mempengaruhi mereka. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, misal anak tuh di setiap Senin pakai topi, pakai dasi, supaya apa? Misal orang di sini Pak Warsino, misal kayak gitu, atau orang dijewer Pak Warsino, atau biar nggak dibentak Pak Husen, misalnya seperti itu. Jadi anak tuh menghindari ketidaknyamanan, orang dihukum aku, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Iya Bu, contoh ibu nih, yuk Eka gantengnian, rapi sekali Eka hari ini, atau yang ngerjakan PR nanti ibu kasih duit 10.000. Nah kan, jadi anak tuh mikirnya, oh iya kalau aku ngerjakan PR bener pasti dapat duit, gitu lah Bu. Jadi itu maksudnya mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan yang mereka percaya. Nah ini yang disebut dengan motivasi diri dari dalam Bu. Kalau yang dua tadi dari orang lain atau dari luar. Nah, yang dari dalam tuh mereka sadar, oh iya, sebagai seorang pelajar Pancasila atau sebagai profil pelajar Pancasila, saya tuh harus rajin, harus disiplin tanpa harus kok yang dikai duit atau kok yang orang diseneni Pak Kasno, misal gitu loh Bu. Jadi itulah motivasinya. Nah, ini Bu, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan itu ternyata berbeda. Jadi seperti itu. Nah, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan ini adalah keyakinan yang diyakini secara bersama-sama. Contoh Bu, kita kan yang guru kelasnya terutama kan punya murid di kelasnya masing-masing. Jadi murid-murid kita itu kan ya mungkin di lingkungan kita sukunya sama ya Pak Bu ya, suku Jawa gitu. Tapi di daerah lain atau di kota-kota kan sukunya berbeda. Jadi itu sebuah keyakinan tuh yang prinsip yang dilakukan bersama-sama lepas dari semuanya itu tadi, sukunya, agamanya, budayanya. Keyakinan itu dilakukan secara bersama-sama. Nah kemudian keyakinan kelas adalah keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama dalam penyaturan pikiran dari nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan ke kelas. Jadi Bu, intinya keyakinan kelas ini dibuat bareng-bareng antara guru dengan murid gitu. Nah, di nilai-nilai ini diambil dari nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai. Bukan kita yang menentukan, tapi anak-anak yang mempercayainya. Nah Bu, hukuman, ini tadi sudah saya singgung sebentar. Hukuman itu bersifat satu arah. Jadi hukuman itu maksudnya bersifat satu arah adalah selama ini kan hukuman kita yang menentukan Bu, Bapak. Jadi hukuman yang bersifat satu arah itu artinya kita sendiri yang menentukan. Tidak ada kerjasama antara kita dengan murid-murid kita seperti itu. Nah kemudian hukuman itu biasanya kan menyakiti anak Bu. Misal kalau suruh keliling lapangan, ya kan anak kan capek, menyakiti fisiknya. Kemudian atau kamu nih bodoh nih, ini. Nah itu kan menyakiti hatinya gitu loh. Jadi hukuman itu dengan disiplin berbeda ya. Hukuman itu bersifat satu arah. Nah kalau disiplin itu sanksi yang sudah anak tuh konsekuen dengan sanksi yang sudah diberikan gitu. Bukan itu kan sanksi bisa jadi antara kita dengan murid. Teman hukuman tuh satu arah hanya dari guru gitu. Nanti kalau nggak kerjakan PR, nulis, aku tidak, saya merasa bersalah 100 kali atau 1000 kalimat, kan kita pernah Bu. Atau saya sendiri bahkan mengalaminya ketika masa-masa sekolah gitu, masa-masa SD gitu. Nah, selanjutnya penghargaan. Nah, penghargaan ini adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi belajar sesungguhnya. Jadi anak tuh sebenarnya dikasih penghargaan bagus Bu, cuma nanti kan anak mikirnya, ya aku nggak dikasih penghargaan padahal aku udah kerjakan PR atau aku dapat nilai 10 gitu. Sebenarnya bagus, cuma nanti membuat anak tuh tidak memotivasi dirinya untuk berubah menjadi lebih baik hanya karena dirinya, tapi karena penghargaan seperti itu. Nah Bu, sebagai guru terutama untuk wali kelas atau itu kita diharapkan untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, lebih rinci dan konkret.
pernyataan universal. Ya. Contohnya misal saya menghargai teman yang lain, atau saya akan selalu datang tepat waktu, saya selalu mengerjakan PR. Nah, pernyataan-pernyataan yang umum seperti itu. Nah, kemudian keyakinan kelas ini yang pastinya akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita, gitu. Nah, selanjutnya semua warga kelas, semua ini gurunya sama muridnya harus berkontribusi untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin hal ini sebenarnya baru dapat kita terapkan untuk yang kelas tinggi ya Bu ya, yang jelasnya kayak kelas 4, kelas 5, kelas 6, karena mereka kan sudah nulis sudah pintar, ngomong juga sudah mulai berani, lancar gitu. Nah, yang pertama Bu, inilah cara merumuskan keyakinan kelas. Nanti untuk Pak Wasina mungkin bisa Pak ini kelas 6, kelas 4. Jadi yang pertama kita tuh memberikan kertas kecil atau sticky note untuk anak menuliskan keinginan atau keyakinan yang mereka inginkan untuk kelas-kelas ya. Misalnya saya ingin kelas saya menjadi cantik, saya ingin pembelajaran menjadi menyenangkan. Terserah anak mau nulis apa Pak. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak. Kemudian setelah anak menuliskan kita tempelkan Pak di papan tulis. Nah, setelah kita tempelkan, kemudian kita ulas keyakinan-keyakinan. Kan biasanya anak ada yang sama ya Bu, antara yang satu dengan yang lainnya ada yang sama. Nah, yang sama itu kita pilih, kita jadikan satu, kita simpulkan. Misalnya penuh tanggung jawab, menghormati guru, memiliki rasa nasionalisme. Mungkin pernyataan anak bisa menyanyikan lagu nasional setiap hari, atau bernyanyi lagu Indonesia Raya. Kan sebenarnya arahnya sama Bu, ke arah nasionalisme gitu. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Itu tadi Bu, meningkatkan rasa nasionalisme, tanggung jawab, percaya diri. Kemudian mengeceknya kembali, artinya mengeceknya itu sepakatlah ini bahwa keyakinan kelas yang akan kalian sepakati seperti itu. Jadi kalau memang belum yakin, mana yang perlu kita rubah lagi gitu. Itu yang terakhir. Ya. Nah Bu, dalam melaksanakan kebutuhan sehari-hari itu sebenarnya ada 5 dasar kebutuhan kita sebagai manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu yang seperti yang kita lakukan Bu. Kita bekerja nggak apa sih Bapak Ibu? Supaya dapat rezeki, supaya dapat uang untuk kita bertahan hidup. Dan juga cinta dan kasih sayang. Jadi kita hidup ini sebenarnya misalnya seorang anak melakukan sesuatu hal yang baik itu supaya apa? Supaya disayang oleh orang tuanya kan Bu, supaya mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tuanya. Kemudian yang ketiga penguasaan atas ini penguasaan atas kemampuan ini biar dianggap mampu sebenarnya Bu. Kadang-kadang dia misalnya seorang anak ketika diberikan tanggung jawab, kemudian dia melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, maka anak itu merasa oh iya, aku butuh pengakuan loh kalau aku tuh bisa gitu. Intinya gitu. Jadi kalau misalnya anak dikasih kepercayaan, kamu kerjakan ini ya, atau kamu ibu kasih tugas itu, selesai bersih WC-nya gitu. Berarti kan anak merasa senang, oh iya kamu bisa gitu. Iya Bu, aku bisa, aku tuh mampu untuk disuruh bersih-bersih kayak gitu. Jadi sebenarnya di pengakuan atas kemampuan kebebasan. Kebebasan ini artinya Bu, anak tuh dibebaskan. Mungkin saya yang belum punya anak ya belum pernah merasakan Bu. Jadi kebebasan itu anak tuh terserah mau, misalnya anak mau sekolah kemana, ya terserah dia gitu loh. Yang penting anak tuh bertanggung jawab atas pilihannya gitu. Ya anak tuh kebebasan akan itu gitu. Kemudian terakhir kesenangan. Jadi dia tuh melakukan kebebasan itu berdasarkan apa yang mereka inginkan kan Bu. Misalnya anaknya itu sukanya gambar, pengen sekolah desain gitu loh Kak maksudnya Bu. Jadi seperti itu. Nah Pak, ini menarik untuk dibahas. Jadi ada 5 posisi kita sebagai seorang guru, atau 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Sebenarnya itu udah paling sering atau malah sering kita laksanakan kan Bapak Ibu. Misalnya kamu nggak bersihkan PR, tenang bersihkan WC. Nah itu salah satu contoh posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kita menghukum gitu kan. Sering itu dari saya SD, SMP, SMA sampai sekarang pun melihat itu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah guru sebagai penghukum ini kan rata-rata menyakiti hati. Kamu nih, kenapa kamu nih ini, kamu nih nggak bisa gitu kan. Kadang yang namanya anak orang apa ya Bu merasa
Jadi anaknya itu jadi minder seperti itu. Nah, ini, kemudian biasanya kan adanya tinggi dan galak kita kan. Kalau kita marah gitu misalnya, apa ada orang marah nadanya lembut bu? Pak, Bu It marah sama Andre, kowe ketek koyo ngono to Andre kan enggak? Atau apa kamu? Apa namanya ngono si Ian, buangin sampahnya kan? Kadang kita nggak gitu, kita kalau ngomong, Ian, buang sampahnya gitu kan bu? Jadi nadanya galak dan tinggi. Selanjutnya membuat rasa bersalah kan? Membuat rasa bersalah ini guru akan merasa lebih bersuara lebih lembut dan membuat suasana menjadi hening. Dan kata-kata yang keluar dari mulut guru akan membuat murid merasa tidak berharga. Nah, contohnya gini, kamu nih nggak kasihan sama ibu ya? Kamu nih nggak mengerjakan PR, nanti gimana perasaan orang tua kamu? Orang tua kamu sudah membiayai kamu mahal-mahal, kamunya kayak gini. Nanti kan lama-lama, iya ya, kok aku ngecewain orang tuaku, kayak gitu lah bu, membuat rasa bersalah itu. Mungkin kita juga pernah ngelakuin itu. Jadi apa namanya, kamu ini nggak mengerjakan tugas, gimana orang tua kamu? Kasihan ibu loh, ibu udah jauh-jauh rumahnya dari sana, misalnya seperti itu. Lalu untuk membuat rasa berat. Nah teman ini kita memposisikan diri kita sebagai teman bu. Contohnya kayak tenang wae Andre, nek kuwit ki tenang wae Andre, gitu nah contohnya. Nah, jadi anak tuh merasa nyaman, memang merasa nyaman, tapi itu akan terus-terusan membuat anak tuh bergantung pada kita. Jadi misalnya pas dimarahi Pak Waseno, kuwit nggak ada, dia bingung, gitu loh bu. Jadi bisa apa-apa kan Pak Waseno, ibu sih ngomongin Pak Waseno, gitu kan bu, sebagai teman ya, ngerangkul teman gitu loh. Jadi nanti bisa apa Putri, aman gak ibu, mau tak ngomongin Pak Waseno gitu. Sebagai teman itu seperti itu. Nah, pemantau ini adalah posisi kita hanya mengawasi, kemudian mengingatkan anak atas konsekuensi atas kesalahannya. Hari Senin, misalnya, konsekuensi yang udah dibuat kalau misalnya anak itu nggak pakai topi atau nggak pakai dasi, konsekuensinya adalah berdiri di kelompoknya sendiri atau dia berdiri di tengah lapangan gitu. Jadi misalnya nanti ada anak kita yang nggak pakai topi, kamu nggak pakai topi, ya bu saya lupa. Nah, Eka tahu kalau memang nggak pakai topi apa yang harus dilakukan, konsekuensi sanksi yang udah kita sepakati gitu loh. Jadi kita cuma kayak ngingetin, oh kalau nggak pakai topi, ayo ngapain gitu. Nah, jadi kayak cuma mengingatkan konsekuensi sanksi yang sudah dibuat. Yang terakhir posisi sebagai manajer. Sebenarnya ini menurut modul yang kami pelajari apa ya bu, posisi yang paling ideal. Tapi sebenarnya kalau pelaksanaannya itu susah. Anak tuh malah apa ya? Sebenarnya kayak misalnya ada yang nggak ngerjakan PR gitu. Ya tidak apa-apa kamu nggak ngerjain PR. Ya nggak ngerjain PR cuma kamu, nggak cuma kamu kok. Kemarin itu nggak ngerjain PR, itu nggak ngerjain PR gitu. Jadi apa yang membuat anak tuh sadar sendiri akan kesalahannya. Nah, selanjutnya bu, nah dari posisi-posisi kontrol tadi ada yang namanya restitusi. Inilah yang berhubungan dengan posisi kontrol kita sebagai manajer tadi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tapi mereka sadar sendiri gitu bu. Kemudian selanjutnya restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi adalah fokus pada solusinya, anak tuh nemuin diri sendirinya. Jadi kalau nggak boleh kita marah, nggak boleh kita bentak, tapi bagaimana cara kita untuk anak tuh menemukan solusi atas masalahnya. Nah, nih bu, ada langkah-langkah posisi kita sebagai manajer atau segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya ya kayak Sugi, kenapa nggak pakai baju itu nak? Atau kenapa nggak ngerjain PR? Lupa bu, misal. Oh ya tidak apa-apa, tidak hanya Sugi yang salah, banyak teman-teman lain yang tidak mengerjakan. Itu salah satu contoh menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah kita tanya. Nah iya bu, memang prakteknya susah, tapi ya itu memang yang harus kita laksanakan seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu nggak ngerjain PR pasti ada lesanya kan gitu. Jadi jangan ngelakuin kesalahan pasti ada lesan. Misal
Iya Bu, kemarin saya mancing sampai malam ketiduran, terus nggak belajar, lupa ngerjain PR, ya. Kesalahannya. Nah kemudian menanyakan keyakinannya tuh kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas gitu misalnya Bu. Apa keyakinan kelas yang kamu langgar misalnya kayak gitu, tanggung jawab Bu atau disiplin Bu seperti itu. Nah kalau menurut kamu apa sih ya, solusi kalau kamu tidak tanggung jawab dari kesalahan kamu gitu? Ya mungkin pada prakteknya kita susah, tapi anak tuh nanti akan menemukan kesalahan seperti oh iya Bu, saya nggak boleh mancing sampai sore biar nggak capek, biar malamnya bisa tidur seperti itu. Jadi seperti itu contohnya. Nah selesai. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu bagaimana budaya positif di sekolah. Kalau ada yang bertanya Bu, monggo. Iya Bu Santi. Dari 5 posisi kontrol guru tadi, mohon untuk dijelaskan kembali posisi kita sebagai teman dan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Santi atas pertanyaannya. Yang pertama, posisi sebagai teman itu Bu, sebagaimana kita layaknya ngomong ke teman. Nadanya datar atau ngomong kayak wes dulu nggak apa-apa. Nanti aman ya Ibu kayak gitu. Terus nadanya tuh kayak gimana kita ngomong ke teman gitu, santai, sambil humor, sambil bergurau seperti itu Bu. Sedangkan membuat rasa bersalah itu akan ngomongnya tuh lembut, terus suasananya tuh nggak bisa kita di keramaian. Maksudnya kita sama anak tuh hening, sahdu, sendu. Jadi anak-anak tuh kayak aku tuh sama kadang-kadang kita tuh menusuk. Iya gitu, ngomong tapi tuh menusuk seperti itu Bu. Kamu nih nggak kasihan sama ibu toh, ibu lebih bantuin kamu ngomongin sama Pak Wacino, kamunya lu masih kayak ini, kamu nggak merasa bersalah sama ibu kayak gitu nah Bu. Jadi tuh kayak menyakiti hati anak gitu, tapi nggak secara langsung, pelan tapi nancep, nujem gitu ke hati anak seperti itu. Iya Bu, seperti itu. Gimana Bu Santi? Oke, kasih. Iya, iya, betul. Iya. 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 Nah dari kelima posisi kontrol ini Bu, sebenarnya yang membuat identitas gagal itu ada 3. Membuat identitas gagal. Yang pertama yang penghukum, pembuat rasa bersalah dengan apa namanya itu pemantau. Nah, membuat identitas anak itu berhasil adalah kita memposisikan sebagai teman dan sebagai manajer yang paling ideal dan baik. Ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Jadi dari waktu pemberian kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya mau salah